Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga pasti akan merasa sedih jika belum menemukan barang tersebut. Namun sedih akan berganti menjadi suka bila barang itu ditemukan kembali sesudah kita cari. Itulah gambaran yang dipakai Tuhan untuk melukiskan sukacita surga yang terjadi apabila ada orang berdosa yang bertobat kembali. Perumpamaan tentang domba yang hilang ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan dirham yang hilang ayat 8 sampai ayat yang ke-10 memperlihatkan bagaimana pemilik domba dan pemilik dirham tidak tinggal diam ketika satu dari antara beberapa milik mereka hilang. Fokus perhatian pemilik domba saat itu adalah seekor yang hilang, bukan 99 ekor yang lain. Begitu pula dengan pemilik dirham, perhatiannya tertuju pada satu dirham yang hilang dari antara 9 dirham yang masih tersisa. Padahal domba adalah hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit menemukan jalan mereka. Dirham pun juga tidak mudah dicari karena kecil, dan pada masa itu belum ada lantai yang menggunakan keramik atau tegel berwarna terang yang akan memudahkan seseorang untuk mencarinya. Maka betapa bersukacitanya pemilik domba dan pemilik dirham ketika jerih lelah mereka menunjukkan hasil, karena apa yang mereka cari dapat mereka temukan kembali. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kedua kisah tersebut melukiskan sikap Bapa terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemarahan dan keadilannya, ia justru berinisiatif mencari mereka karena ia menginginkan mereka kembali kepada Dia. Itulah yang dilakukan Yesus di dunia ini. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah jalan bagi orang yang terhilang untuk dapat datang kepada Bapa, dan karya Allah di dalam Yesus Kristus itu kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid Kristus di zaman ini dan mempunyai tugas yang sama seperti yang dilakukan Yesus dan juga yang dilakukan oleh murid-murid pada zaman itu. Kita perlu mencari domba dan dirham yang hilang. Kita harus menunjukkan kepada mereka jalan kepada Allah melalui Yesus, agar sukacita yang besar terjadi di surga karena satu orang yang hilang telah ditemukan. Karena satu orang berdosa telah bertobat dan datang kepada Bapa, seperti halnya Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Begitupun juga dengan kita. Kita harus melakukan amanat agung yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yaitu mengabarkan Injil dan mencari setiap orang-orang yang berdosa untuk kembali kepada Kristus, sehingga keselamatan yang kita terima juga merupakan bagian dari orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang mau mencari domba-domba yang tersesat, sehingga
domba-domba yang tersesat itu boleh kembali kepada Bapa dan mereka boleh mendapatkan keselamatan seperti halnya kami yang telah percaya kepada Tuhan yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.